Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita diberikan sebuah kesempatan untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Pada masa-masa mendekati peringatan kita Tuhan kita, kiranya diberi sebuah sukacita, kekuatan iman dan ucapan syukur ketika kita datang menyembah Dia. Mari kita menyembah kita pada masa yang berdiri. Mari kita mengambil doa kita di dalam Terima kasih Tuhan. Mari kita tunggu budaya mengharapkan bahwa satu-satunya jalan kesana Tuhan buka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di kayu salib dan yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui karya Roh Kudus-Nya. Turunlah atas kita segala rahmat, kasih dan karunia serta pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyempurnakan ibadahnya. Amin. Selamat. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, sore. Dengan semangat, coba sekali saya bikin suaranya Bapak Ibu supaya kita bersemangat. Shalom. Shalom. Nanti dengan Tuhan, sore hari ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan mengamalkan yang bisa atas diri Tuhan. Sebab Dia telah menguji kita dengan segala dari yang lain. Dan sore hari kita akan menguji namanya. Kita tinggikan Tuhan Yesus.
tahu masih dalam Tuhan hati. Tidak memiliki kita, sedangkan manusia dengan dosa. Tetapi mau Tuhan akunkan, wahai kami datang bersama dengan Tuhan mengarahkan cerita yang berharga, menikmati hasil dari Tuhan saudari, persiapan hati yang kedatangan Tuhan, bersama ibadah kami berlangsung, kami hanya berfokus pada meninggikan hanya Engkau yang mulia, dan hati kami pikirkan. Kami menyerahkan kepada saudari Tuhan, dan dalam nama Yesus semua percaya. Amin. Dengan cara syukur saya cuma sekali untuk berdiri. Dengan cara syukur dan pengambilan karya kita mengadakan kehidupan kita kepada Allah yang telah mengadakan kehidupan kita, seluruh pengetahuan yang rasuli yang begini demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tuhan dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikatakan dengan Roh Kudus, pada yang memberikan secara bahwa kita harus disatukan hati yang berubah, turut dalam percaya pada hari ketiga, berkumpul dari awal mati, naik surga, hidup secara nama, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang berada, untuk mengakhiri kepada hidup dan mati. Aku percaya kepada Yesus, bersyukur Roh Kudus, pengampunan dosa, pengampunan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Berikan gerakan dari Efesus 1 ayat yang 7-8 itu demikian. Sebab di dalam Dia oleh yang kita dalam perbuatan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dan segala hikmat dan taufiknya. Bapak saudara sekalian, bersama-sama kita mau memuji Tuhan Yesus, kita mau terus memberitakan firman-Nya. Biarlah Tuhan pakai seluruh kehidupan kita untuk memberitakan perbuatan-Nya, kebesaran-Nya. Amin.
atas kebaikan, atas kesetiaan dalam hidup kita.
dengan Allah pencipta kudus dan sejarah kami. Karena ini Tuhan kiranya kau menyadarkan bahwa kami adalah milik atau untuk kami memiliki loyalitas sempurna, tetapi di tengah keterbatasan kekurangan kami, jangan melupakan asal dan kunci besar atas kami. Jika kami melakukan menjadi pelaku firman untuk bisa mempersembahkan kita menjadi kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak dalam perjalanan saat ini kami sudah mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus kami yang sudah berdoa berdoa. Amin. Selamat sore. Ya, Bapak sekalian, kalau kita memperhatikan topik hari ini adalah satu topik yang cukup sulit, sebenarnya cukup panjang sebagai periode yang akan kita bahas. Karena eksposisi yang 4 ayat 6 sampai dengan ayat 10 ini memiliki banyak hal yang harus kita terus meminta maaf. Mari kita berwaktu doa kita di dalam kita bersuara di dalam kami, memohon pertolongan kemurahan Tuhan supaya kita senantiasa dimakan di loyalitas yang total kepada Dia. Juga terima kasih yang sederhana belum menyadarkan kembali. Kami seringkali gagal begitu kudus. Kami seringkali jauh dan malu di dalam kesalahan kelemahan kami, bahkan dalam kebesaran kami. Tetapi melalui firman kita yang kami ingatkan kembali bahwa kami adalah milik dan Allah melimpahkan anugerah yang kami bukan terus untuk terus menjalin relasi dengan Allah, untuk terus mentaati Allah, untuk terus memberi sifat kemuliaan Allah. Dan Tuhan, mampukan kami, berikan kami kesempatan. Hadirlah di dalam jamaah Tuhan atas hidup dan mati kami, supaya kami diberikan kekuatan, supaya ketika kami melakukan semua kebenaran Tuhan, itu bukanlah sebuah beban, tetapi sebagai sukacita, sebagai kehormatan, sebagai anak-anak. Dan itulah yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudari, di dalam Yesus kami syukur dan berdoa. Jemaat yang kasih, kita akan melaksanakan syarat Pejabat Kudus. Saya membacakan prinsip-prinsip pelaksanaan syarat Pejabat Kudus yang berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang dalam yang makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap Tuhan. Karena itu dalam setiap orang menguji dirinya sendiri dan harus dari dia makan roti dan minum dari kamu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengalami Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, sarana Pejabat Kudus dibutuhkan bagi setiap kita yang mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan secara pribadi, yang mengatakan tentang imannya, baik melalui baptisan atau bersih, maka ambillah kesempatan. Dan bagi setiap kita yang jatuh dalam kelemahan, dalam dosa, tetapi masih ingin terus berjuang bersama dengan anugerah Tuhan, maka ambil kesempatan ini. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sudah memberikan darah dan tubuh yang untuk dosa kita. Maka dalam anugerah ini, kiranya kita dimampukan untuk hidup seperti yang berbeda. Tetapi saudara kasih, pada waktu kita tidak mau berubah, pada waktu kita tidak terus merasakan hati, tetapi kita terus menikmati dosa-dosa kita, maka jangan ambil kesempatan ini. Ambil waktu introspeksi di hadapan Tuhan sampai suatu saat nanti ketika kita kembali dalam kehidupan yang lebih dekat kepada-Nya, ini memuliakan namanya dalam pertobatan, maka nanti waktunya kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan syarat ini. Mari kita menyanyikan kita saudara-saudara sekalian
memecah-mecahkan setiap perkara. Inilah buku yang diserahkan bagi kita. Perbuatan ini diberikan akan aku. Hari dengan iman, sukacita, ucapan syukur, maka kau diisi untuk Kristus yang diserahkan bagi pengampunan kita. Demikian juga yang memberi cawan sesudah yang akan berkata, cawan ini adalah perjanjian kami yang mereka menegaraku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi pikiran akan. Hari dengan iman sukacita ucapan syukur minum anggur simpu darah Kristus yang menyucikan kita. Saya berikan kesempatan kepada jemaat sekalian berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas segala hal yang telah mengampuni. Biasa kita memberikan persembahan, cuma saya dapat memberikan persembahan melalui persembahan yang diberikan atau melalui secara langsung melalui Kristus dan media yang berbeda. Memberikan persembahan kita sebagai perkara syukur kita, sebab Tuhan telah memuji kita, saling memuji Dia.
Mari kita menyerahkan kesempatan kita kepada Tuhan. Bapak bilang sudah, terima kasih atas kesempatan di mana kebebasan kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih untuk waktu kami mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih untuk waktu di mana kami memberikan kesempatan kepada. Dan terima kiranya apa yang bersifat jasmani melalui berkat uang kami, kiranya Tuhan yang terus memperbesar luas pelayan tempat ini dari pengurus majelis pengelola persembahan ini, kiranya sungguh dipakai untuk perbuatan kerajaan Allah melalui secara efektif di tempat-tempat yang ada di tempat ini, supaya hanya Tuhan dimuliakan dan ajar kita pada setiap kali bukan hanya memberikan persembahan bersifat jasmani, tetapi izinkan Tuhan dengan doa kita berdasarkan dengan anugerah Tuhan kami kesempatan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini kami sebagai jemaat kami percaya begitu mengasihi kami adalah umat dan anak-anak. Dan Tuhan jadikanlah kami murid-murid untuk kami dalam berbagai macam komunitas yang ada, dalam pemerintahan yang ada, supaya kami dibawa semakin mengenal Tuhan, supaya kami semakin didewasakan di dalam komunitas ini, diajar bagaimana kami berpikir dan melayani, supaya kami persembahkan kita bagi kemuliaan Tuhan. Dengan gereja yang sederhana di tempat Tuhan, gereja yang sungguh bertumbuh untuk menjadi gereja yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat yang ada dalam berbagai macam pergumulan, tantangan hidup yang tidak mudah, masa depan yang kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan senantiasa ada bagi kami, memberkati dulu sekarang dan yang seterusnya. Dengan berkat itulah kami diberikan kekuatan untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus bersabar dan berharap kepada. Terima kasih Bapak Saudari, kiranya diberi kesempatan untuk belajar bergantung dan berterima kepada. Dan kami bersyukur untuk jemaat kami yang berdoa Bapak Dewi, Ibu William, dan Ibu Sirahani. Kami percaya dalam tangan Tuhan anak-anak yang menjadi murid ini dengan berkat jasmani dan rohani yang senantiasa menyertai mereka. Jika mereka bisa menjadi kecelakaan dan hal tidak menyerahkan Tuhan, rohani dalam kehidupannya hidupnya menjadi saksi. Dan terus-menerus orang yang ada di sekitarnya melihat kebaikan kebenaran Tuhan. Terima kasih kepada saudara yang sungguh menyerahkan segala hal yang menjadi kebutuhan gereja dalam persembahan kesalahan kami. Kiranya hanya Tuhan boleh di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat datang. Cuma dari Tuhan ada beberapa hal yang saya tambahkan. Yang pertama, saya ingatkan bahwa tanggal 11 April 2025 hari Jumat akan
akan diadakan pemerintahan tanggal wilayah timur pukul 12.00 di rumah Bapak Purnomo atau Ibu Sumarni. Ya, Bapak sekalian, nanti yang kita silakan berkoordinasi dengan koordinator wilayah. Kemudian untuk kita akan diadakan sinode di mana tanggal 13 April 2025 dijadikan wilayah Kota Pendeta Yohanes Krisnadi, dan kemudian saya akan naik di BKA dalam Gunung Agung kiranya di mana mengetahui dan di dalam BKA. Doakan juga untuk persembahan pasca bersyukur sudah berkumpul mencapai 241.000 dari total 16 juta. Mari kita bersyukur kegiatan ini. Dan kemudian Bapak sekalian, ini penting dan perlu dicatat bahwa dialognya bekerjasama dengan klinik Blackwidow Surabaya untuk mengadakan medical check up pemeriksaan kesehatan tanggal 13 Mei 2025 pukul 06.00 sampai dengan 08.00 dengan biaya 400.000 per orang, di mana seharusnya biaya kalau tanpa diskon dan harga pelayanan kira-kira 1.428.000. Jadi bagus sekalian, kami kesempatan untuk memeriksakan diri kita sebagai tanggung jawab dan sukacita kita yang sudah dilakukan tubuh dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang rindu untuk kegiatan ini bisa menghubungi Ibu Maria. Informasi-informasi selanjutnya akan diinformasikan melalui grup jemaat. Jadi Bapak sekalian, silakan sering-sering buka informasi di grup jemaat. Berita sukacita Majelis Hambatan dan Jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua dari pasangan Bapak Denny Haryanto dan Ibu Melisa Harmadewi yang telah lahir pada tanggal 2 April 2025 yang diberi nama Stephanie Karen Haryanto. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat sekalian yang tadi saya katakan, pada tanggal 18 nanti kita bersama-sama memperingati Jumat Agung. Peristiwa ini akan dilaksanakan sore hari dan kita akan mengadopsi beberapa hal dalam doa Kaisar. Artinya ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan secara tertib. Bapak Ibu sekalian, ketika mulai sudah mulai nanti suasana perang atau berdebu. Artinya apa? Supaya kita lebih dibawa untuk dalam puasa berdoa memuji Tuhan, khususnya untuk memperingati kematian Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Nah, biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki doa teduh waktu bersama dengan Tuhan secara teduh, supaya ini juga senantiasa membawa orang kita kepada Dia. Nah, diawali dengan peringatan Jumat Agung dalam doa teduh. Jadi kalau kita masuk itu, kemudian langsung itu teman-teman dia jangan protes. Ini kok beda, jadi kayak ini kok ada. Memang puasanya bisa dengan doa, dengan teduh, dengan tenang, supaya kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Demikian informasi yang saya sampaikan. Kalau kita mengakhiri ibadah kita bersama dengan Allah ini sampai masalah ini, kita memuji dosa kita melakukan hal itu. Senantiasa bersyukur bahwa kita sudah menjadi
kita sudah ditebus dengan damai yang amal dan sempurna melalui pengharapan anak Tuhan, sehingga kita memiliki loyalitas hanya meninggikan Dia sebagai Allah kita, penebus dan pemelihara kita. Dan di tengah-tengah jatuh kita, marilah kita senantiasa memohon belas kasih Allah atas anugerahnya bagi kita semua. Sekarang ulama kita berdoa kepada Allah. Kiranya Allah Bapa, sumber dari segala sesuatu, melimpahkan berkat jasmani maupun rohani atas kita semua di tengah-tengah pertumbuhan rohani yang akan kita jalani melalui pengampunan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Kiranya menebus kita, memberikan jaminan keselamatan surga, dan kiranya melalui persekutuan dengan Roh Kudus memberikan kekuatan, perlindungan, dan kesejahteraan, melimpahkan berkat-berkat rohani yang kita butuhkan untuk mempersembahkan diri kita berkemuliaan namanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.